Hai, perkenalkan nama saya Innova Tetila Siman. Saya di Oecina Benteng sebagai Nova, istri dari seorang kanjala atau nelayan. Saya berusia 36 tahun. Saya berasal dari kota Tangerang alias asli Cina Benteng. Saya memiliki dua anak, namun dalam keluarga OCB saya memiliki satu putri yang bernama Z. Sejak kecil saya sangat senang sekali dengan dunia drama. Saya sering mengikuti drama, acting, dan saya pada saat usia seperti ini saya tertantang banget untuk mengikuti film pendek dalam keluarga Oe Cina Benteng. Jadi saya tertarik banget dengan pribadi saya sendiri gitu, kemauan saya sendiri untuk bisa berkarya di Oe Cina Benteng. Film mengenai budaya Cina Benteng itu sangat menarik ya menurut saya. Itu mengangkat suatu tradisi suatu daerah ya. Dan saya merasa bangga karena saya telah dilahirkan di Tangerang sebagai warga Cina Benteng. Jadi saya sangat mengagumi dengan adanya budaya benteng yang diangkat dalam sebuah film pendek ini untuk diperkenalkan kepada seluruh dunia agar tahu bagaimana sih Cina Benteng itu berdiri dan ada sampai saat ini. Wow, kalau menurut saya sih untuk acara Wai Cina Benteng ini, film Cina Benteng ini sangat cocok untuk semua kalangan ya, karena kita tidak berbau yang namanya pornografi, tapi kita memberikan pendidikan, edukasi tentang kebudayaan suatu daerah tertentu. Jadi menurut saya sangat baik dan cocok banget untuk semua kalangan, baik anak kecil maupun orang dewasa. Bahkan untuk yang daerah di luar daerah Tangerang itu perlu tahu bagaimana sih kebudayaannya Cina Benteng itu sebenarnya ada dan bagaimana kebudayaan Cina Benteng itu bisa ada sampai saat ini. Kalau sejauh ini dari yang saya terima sangat banget diterima ya, amat sangat diterima dan mereka sangat senang sekali pada saat melihat film budaya benteng ini ada. Mereka sih excited banget gitu, wow banget, dan menurut pribadi saya juga ini sangat sebenarnya yang luar biasa sih buat kita angkat. Jarang banget orang yang mengangkat film pendek cerita tentang budaya Cina Benteng. Ya, saya sangat merasa tertantang sekali. Uh, Sebenarnya jauh dari kehidupan saya dan saya merasa cukup merasakan apa ya, kayaknya kehidupan nyata yang benar-benar tuh orang berada di ekonomi di bawah gitu, dan saya merasakan betapa sulitnya kita menjalani kehidupan gitu. Nggak mudah banget tanpa kita bekerja keras, dan apalagi kita udah punya anak gitu dan kita harus membiayai hidup anak, tanggung jawab terhadap anak, itu merasakan banget gitu. Dan memiliki suami yang seorang nelayan pun yang tidak selalu melulu mendapatkan hasil itu nyiris gitu. Kadang merasakan orang-orang mungkin yang sama senasib gitu dalam film ini. Wow, aku sih luar biasa banget ya, maksudnya bener-bener kayaknya tersentuh banget gitu untuk ya kalian harus lebih semangat buat bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak gitu aja. Kalau soal film yang aku suka, sebenarnya aku suka banget ya. Ada sosok komedinya, ada cerita lucunya juga. Di sini tuh banyak banget karakter yang kita dapat gitu. Dan kalau yang saya perankan ini yang paling sulit sebenarnya nggak ada yang sulit, nggak ada yang mudah. Itu tergantung kemauan kita. Kita mau berusaha, itu kita bisa gitu. Untuk menangis ya kita sebenarnya itu tantangan kita sih ya. Nggak mungkin nggak ada orang yang nggak pernah nangis. Dan itu pun
harus difokuskan pada suatu hal yang membuat diri kita tuh benar-benar tersentuh. Padahal kalau memang kita menjiwai suatu film, pasti kita akan dapat ekspresi apapun kita dapat. Jadi sebenarnya nggak ada yang sulit, nggak ada yang mudah. Kalau dijalankan dengan kemauan ya kita bisa menjalankannya dengan baik. Semua pasti ekspresi bisa kita dapat gitu. Tadi seperti yang saya katakan ya, semua film sebenarnya ada ada cerita komedinya ya, ada cerita lucunya, sebenarnya lucu juga gitu ya. Cuman ya memang yang paling itu sih yang saya ingat tuh yang pada saat Centeng dan OKB sama Pak RT sih ya nyungsep gitu ya. Saya di situ kayak wow banget gitu menjiwai ya, sampai si Centeng juga sampai sampai kena terigu gitu kan. Di situ saya benar-benar kena juga. Sama ada juga cerita dari kawan saya satu, si perawan tua yang katanya dibilang perawan tua ya, sampai ngejengkang begitu bahasanya. Nah di situ banyak yang lucunya juga gitu kan. Terus kalau misalkan yang paling berkesan sih pada saat itu menyangkut keluarga saya. Di situ saya ingin memberikan sesuatu yang lebih untuk anak saya, tapi untuk makan pun susah gitu. Sampai akhirnya anak saya pun memberikan suatu celengan yang dia relakan untuk saya bobok untuk kita menjalani kehidupan, untuk melanjutkan kehidupan hari-hari gitu. Itu yang ya ampun nyiris banget gitu. Kayaknya kok sebagai orang tua kok nggak bisa ya membiayai hidup satu orang anak aja gitu. Sampai dia pun rela gitu, rela memberikan celengannya gitu kan. Di situ saya sampai ya saya sendiri pun ingat putri sulung saya, sampai saya nggak kuat gitu kok sampai seperti ini. Dan di situ membuat motivasi saya sebagai seorang ibu untuk memberikan yang lebih baik kepada anak kandung saya sendiri. Kalau kesannya itu saya mengambil kesannya positif banget. Positifnya itu sebenarnya ingin memperkenalkan budaya daerah Cina Benteng gitu. Tidak semua orang tahu. Kadang kebanyakan tahu mungkin daerah-daerah besar gitu. Tapi kalau daerah Tangerang tuh mungkin karena daerah tergolong daerah yang kecil, yang tergolong di pojokan kalau kata orang Maya, jarang orang yang mengenal. Dan ini layak banget untuk kalian tahu. Kadang mengapa sih kok orang Tangerang terlihat nada bicaranya tinggi gitu. Padahal memang itulah sudah cara bicaranya mereka gitu. Kadang nadanya mereka ya seperti itu, tapi tidak ada kesan yang memarah-marahi, tidak ada kesan yang ibaratnya untuk memojokkan atau menjatuhkan seseorang, itu tidak ada. Tapi memang suara mereka kadang terdengar cempreng atau keras lah gitu ya. Kayaknya seperti orang yang marah-marah, tapi ternyata itu tidak gitu. Dan saya pribadi sendiri, saya pun pernah masuk ke keluarga yang bukan Cina Benteng. Di situ banyak perbedaan banget ya. Mungkin dibilang nggak sopan gitu nadanya. Oh nggak sopan, bicaranya terlalu cepat gitu. Tapi itulah sebenarnya diri kita sendiri. Itu sebenarnya diri kita sendiri. Tapi karena kita ingin menghormati orang yang lebih tua yang menasehati kita. Kadang saya pun mengikuti gaya bahasa mereka gitu. Dan bukan berarti bahasa Benteng ini tidak baik gitu, tidak bagus, tidak. Saya katakan bahasa Benteng itu semua orang harus tahu. Nilai positifnya itu banyak banget yang harus tahu, dan tidak ada yang namanya bahasa Benteng itu dikatakan tidak sopan, itu tidak ada. Itu hanya nada. Banyak daerah yang orang banyak mengenal bahasa-bahasa daerah lain yang lebih keras suaranya dari bahasa Cina Benteng, logatnya ya, orang bilang logatnya. Dan saya pikir kesannya itu Cina Benteng tuh layak untuk diperkenalkan dan layak banget gitu untuk bisa belajar nilai positif dari budaya Cina Benteng itu. Ini tergantung pribadi masing-masing ya, yang menerima dan tidak menerimanya gitu. Tapi kalau dari pribadi si Cina Benteng, semua saya bilang tuh orang-orangnya ramah gitu, ramah.
Hanya tadi yang seperti saya katakan, logat, nada bicara seperti daerah-daerah lain. Kadang ada yang memang keras, tapi kita sendiri pun merasakan kok keras ya, tapi ya memang daerah mereka seperti itu gitu. Dan inilah daerah yang dikatakan bahasa Cina Benteng, logatnya, cara penyampaiannya, dan itu tergantung lagi, balik lagi ke pribadi bagaimana mereka cara menerimanya. Kalau mereka menerimanya positif, semua nggak akan pernah ada pikiran yang negatif macam-macam. Oh Cina Benteng lah, kasar, Cina Benteng lah, begini, nggak ada. Itu tergantung bagaimana si pribadi yang menerimanya. Itu aja sih. Kalau masalah pribumi atau orang Cina Benteng, itu sebenarnya nggak ada tolak ukur ya, mau bersanding atau tidak bersanding. Karena sah-sah aja sih, kita nggak memilih orang itu pribumi atau orang itu memang asli Cina, tidak. Yang Cina Benteng pun ada pribuminya, ada. Jadi perbauran mereka itu tidak terbatas gitu. Mereka benar-benar tidak berkelompok, memang membaur gitu. Mungkin ada yang dikatakan namanya mungkin, maaf ya, fanatik atau bagaimana, itu balik lagi, aku bilang balik lagi ke pribadi masing-masingnya gitu. Tapi kalau dari kita orang, kita tetap maksudnya nggak pernah membatasi untuk berbau dengan siapapun, mau pribumi atau Cina, nggak pernah. Bahkan kita senang, oh yuk gitu, kalau misalkan kita bisa sama-sama saling merangkul, wow itu luar biasa ya. Namanya berbeda daerah, berbeda cara gitu kan, mau pribumi mau Cina, aku bilang kita sama-sama makan nasi loh gitu. Setiap daerah, setiap suku agama, suku bangsa, semua pasti mengajarkannya baik, hal yang baik, tidak ada yang buruk. Jadi nggak ada batasan, oh dia Cina Benteng, oh dia pribumi, nggak ada sama sekali. Dan baiknya ya kita sebagai warga negara Indonesia dengan berbagai macam ragam budaya, yang harusnya kita memiliki sikap toleransi, kita memiliki sikap untuk saling menerima, saling berbaur, untuk bisa bekerja sama lebih baik lagi lah, untuk sama kan satu tujuan negara kita untuk menjadi yang lebih baik, gitu aja. Sutradara di sini pun sebenarnya pribumi gitu, tapi karena dia menilai gitu, dia ingin mengetahui lebih dalam juga budaya Cina Benteng, itu sah-sah aja kan. Setiap orang ingin mengetahui segala sesuatunya, ya mereka tidak memandang agama mereka apa, mereka berasal dari Cina atau berasal dari pribumi, itu nggak ada sama sekali. Jadi itu tergantung pribadi dan pemikiran positif kita masing-masing ya. Kalau Anda ingin lebih tahu, mengenal untuk suatu bangsa, suatu daerah, suatu budaya, nggak ada kata istilah dia pribumi, Cina, nggak boleh mengenal yang saling bertentangan, itu nggak ada. Itu ada sikap toleransi, keingintahuan kita sendiri. Jadi nggak ada masalah buat saya untuk dia pribumi atau Cina, nggak ada. Saya senang orang yang saling merangkul, saling bertoleransi antara pribumi maupun Cina gitu. Dan saya yakin dengan adanya OE Cina Benteng ini pun nggak ada kesenjangan sosial antara si pribumi dan si Cina Benteng, gitu aja. Ya, saya berterima kasih banget untuk Pak Sutradara yang super sabar mungkin ya, karena sudah banyak mengajarkan tentang dunia perfilman, walaupun memang ini masih dikatakan sederhana, tapi buat saya banyak pelajaran yang saya terima. Dan terima kasih banget untuk keluarga OE Cina Benteng, sama-sama merangkul, baik suka maupun duka. Tidak mungkin tidak ada kerikil, tapi ya bersyukur masih bisa dilewatin asalkan ada sikap kedewasaan. Terima kasih buat semuanya. Oh ya, satu lagi, jangan lupa ya untuk like, comment, share, and subscribe. Satu lagi juga, jangan lupa tekan tanda loncengnya. Bye-bye. Oh, ada apanya? Memang, ini mau ditaruh di mana? Iyalah, kita kan mau subscribe dulu. Udah taruh di sini aja. Pak, ikutan subscribe yuk. Ya. Tunggu, OTB. Oh, Cina Benteng. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Jangan lupa
Pak.